Hai Sobat Pustaka, perkenalkan saya Aling dan kali ini saya akan mengajak Sobat Pustaka semuanya untuk mereview Kamus Besar Bahasa Prancis Indonesia dan Indonesia Prancis. Kamus ini disusun oleh tim Litbang Bahasa yang telah memiliki pengalaman atau jam terbang yang mumpuni. Kamus ini diterbitkan oleh Pustaka Baru Press yang sudah sangat banyak menerbitkan buku-buku berkualitas dengan harga terjangkau. Karena sangat detail dan lengkap, kamus ini jadi salah satu kamus yang bestseller. Nggak heran banyak orang mencari kamus ini saat ingin belajar bahasa Prancis. Sebelumnya, Pustaka Baru juga telah menerbitkan Kamus Bahasa Prancis Indonesia, Indonesia Prancis dengan kosakata yang lebih lengkap. Nah, kamus yang saya review kali ini adalah versi pocketnya yang lebih mudah dibawa dan tentunya praktis. Selain disusun secara alfabetis, kamus ini ditulis menggunakan hasil penelaahan dari beberapa kamus referensi berbahasa Prancis dan Prancis Indonesia, baik cetak maupun berupa aplikasi. Berbeda dengan kamus-kamus bahasa Prancis yang sudah beredar, kamus ini memiliki keistimewaan yakni cara membaca, pelafalan, idiom, peribahasa, dan ada ungkapan dalam bahasa Prancis. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita lihat apa aja isi Kamus Besar Bahasa Prancis Indonesia dan Indonesia Prancis. Jadi, di huruf A pertama, kita bisa melihat di sini ada abaka, yaitu dalam bahasa Indonesia artinya serat pohon pisang Manila. Kemudian ada kata ABC, yaitu artinya dalam bahasa Indonesia adalah mengurangi. Kemudian ada abets, yang artinya adalah meninggalkan atau mengabaikan. Lalu berikutnya ada kata absurder yang artinya memekakkan telinga. Kemudian ada absurd, artinya adalah tutup atau menutup lampu. Kemudian ada abat, yaitu artinya adalah bagian tubuh hewan yang dapat dimakan selain daging. Berikutnya ada kata abates yang artinya adalah penebangan. Kemudian ada kata abatem yang artinya adalah pengurangan bayaran. Kemudian ada kata abati yang merupakan bagian tubuh unggas yang bisa dimakan selain daging. Masih ada banyak kata yang berawalan dari huruf A yang bisa kalian pelajari sendiri di dalam kamus ini. Berikutnya, kita akan masuk ke alfabet B. Yang pertama adalah baba, yaitu arti dalam bahasa Indonesia memukau atau memikat. Kemudian ada babija, yaitu artinya celoteh atau ocehan. Kemudian ada babije, yaitu artinya mengoceh, mengomel. Kemudian ada babin, yaitu artinya bibir yang menggelambir, dalam kurung adalah binatang. Kemudian ada babiol, benda kecil yang tidak berharga atau benda kecil yang remeh. Kemudian ada babord, yaitu lambung dari sisi kapal. Berikutnya ada babuf, yaitu artinya dalam bahasa Indonesia terompah atau selop. Kemudian ada bak, yaitu singkatan dari bakalore. Kemudian ada bakalore yang artinya titel lulusan dari sekolah menengah. Masih ada banyak kata yang berawalan dari huruf B yang bisa kalian pelajari sendiri dalam kamus ini. Berikutnya kita akan masuk ke dalam alfabet C. Yang pertama adalah sa. Contoh kalimatnya adalah como sa, yang artinya dalam bahasa Indonesia seperti ini atau seperti itu. Kemudian ada kaben, yaitu artinya dalam bahasa Indonesia mantel pendek. Kemudian ada kabare, yaitu artinya dalam bahasa Indonesia klub malam. Berikutnya ada kabine, yang artinya dalam bahasa Indonesia lemari dinding. Kemudian ada kabel, yang artinya kabel. Lalu ada kabel, yang artinya dalam bahasa Indonesia memilin tali. Kemudian ada kabof, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kepala. Lalu ada kabo, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah anjing. Kemudian ada kaka, yaitu dalam bahasa Indonesia adalah kotoran.
Masih ada banyak kata yang berawalan dari abjad C yang bisa kalian pelajari sendiri dalam kamus ini. Berikutnya, kita masuk ke alfabet D. Yang pertama adalah dabor, yang artinya dalam bahasa Indonesia pertama-tama. Kemudian ada dam, yaitu artinya dalam bahasa Indonesia wanita yang berbangsa atau nyonya. Kemudian kita masuk ke dez, yang artinya dalam bahasa Indonesia bahaya atau resiko. Kemudian ada D yang artinya dalam. Kemudian ada dance yang artinya tarian atau menari. Kemudian ada dat yang artinya dalam bahasa Indonesia tanggal atau waktu. Kemudian ada dat yang artinya dalam bahasa Indonesia buah kurma. Kemudian ada dach yang artinya adalah pohon kurma. Kemudian ada davet yang artinya lebih banyak atau tambah. Masih ada banyak kata yang berawalan dari huruf D yang bisa kalian pelajari sendiri melalui kamus ini. Kemudian kita masuk sekarang ke alfabet E. Yang pertama adalah U yang artinya dalam bahasa Indonesia air. Kemudian ada Devi yang artinya dalam bahasa Indonesia minuman keras atau sari buah. Kemudian ada Fort yang artinya adalah dalam bahasa Indonesia air keras. Kemudian ada Ebair yang artinya dalam bahasa Indonesia mencengangkan. Kemudian ada Eblu yang artinya dalam bahasa Indonesia menyilaukan. Lalu ada Sebru yang artinya adalah dalam bahasa Indonesia runtuh. Kemudian ada ekach, yaitu dalam bahasa Indonesia artinya sisik. Kemudian ada ekal, dalam bahasa Indonesia berarti cangkang. Masih ada banyak kata yang berawalan dari huruf E yang bisa kalian pelajari sendiri dalam kamus ini. Sekarang kita lihat alih bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Prancis ya. Di alfabet A pertama kita bisa melihat kata yaitu aba-aba atau dalam bahasa Prancisnya ordre. Kemudian ada kata abadi, dalam bahasa Prancisnya immortel. Kemudian ada arah, dalam bahasa Prancis adalah direction. Kemudian ada kata abah atau dalam bahasa Prancisnya papa. Kemudian ada abang yang dalam bahasa Prancisnya grand frère. Kemudian ada abdi yang artinya dalam bahasa Prancis serviteur. Kemudian ada abis yang dalam bahasa Prancisnya termin. Kemudian ada abjad yang dalam bahasa Prancisnya alfabet. Kemudian ada abnormal yang dalam bahasa Prancisnya anormal. Masih ada banyak kata yang berawalan dari huruf A dalam bahasa Indonesia ke Prancis yang bisa kalian pelajari sendiri dalam kamus ini. Kemudian, sekarang kita beralih ke alfabet B, yaitu di kata pertama ada bab 1, yang artinya dalam bahasa Prancis chapitre. Kemudian ada babat, yang dalam bahasa Prancis histoire. Kemudian ada babak, yang artinya dalam bahasa Prancis théâtre. Kemudian ada kata babat yang dalam bahasa Prancis crêpes. Kemudian ada babe yang artinya dalam bahasa Prancis papa. Kemudian ada babon yang dalam bahasa Prancis pou. Kemudian ada bablas yang dalam bahasa Prancis artinya directement. Kemudian ada babu yang dalam bahasa Prancis artinya pound. Karena masih banyak alfabet yang belum bisa saya sebutkan, kita peringkas ya. Misalnya, Sobat Pustaka ingin tahu arti kata lemari dalam bahasa Prancisnya apa? Yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, ini dia. Lemari dalam bahasa Prancisnya armoire. Atau misalnya, Sobat Pustaka ingin tahu kata bayi dalam bahasa Prancisnya apa? Yuk kita cari tahu. Ini dia. Bayi dalam bahasa Prancisnya adalah bébé.
Atau misalnya Sobat Pustaka ingin tahu kata Kamis dalam bahasa Perancisnya apa? Yuk kita cari tahu sama-sama. Kamis dalam bahasa Perancisnya adalah jeudi. Atau misalnya Sobat Pustaka ingin tahu kata cafe dalam bahasa Perancisnya apa? Yuk kita cari tahu sama-sama. Cafe dalam bahasa Perancisnya adalah café. Atau misalnya Sobat Pustaka ingin tahu kata Oktober dalam bahasa Perancisnya apa? Yuk kita cari tahu sama-sama. Ini dia, Oktober dalam bahasa Perancisnya Octobre. Atau misalnya Sobat Pustaka ingin tahu kata mama dalam bahasa Perancisnya apa? Yuk kita cari tahu sama-sama. Ini dia, mama dalam bahasa Perancisnya adalah maman. Masih banyak lagi arti kata tertentu dalam bahasa Indonesia ke bahasa Perancis atau bahasa Perancis ke bahasa Indonesia di kamus ini. Agar lebih menguasai, bisa kamu pelajari sendiri di rumah ya. Nah, itu dia pembahasan Kamus Besar Bahasa Perancis Indonesia dan Indonesia Perancis kali ini. Kalau kamu adalah seseorang yang ingin mempelajari bahasa Perancis lebih jauh, kamus ini sangat cocok karena pembahasannya sangat lengkap dan mudah dipahami. Jadi, bisa memperkaya kosakata bahasa Perancismu. Oh iya, kamus ini bisa kamu dapatkan di toko-toko buku terdekat, atau kamu juga bisa membelinya secara online di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Menurut saya, kamus ini sangat detail dan lengkap, pembahasannya juga mudah dipahami bagi saya yang ingin belajar bahasa Perancis lebih dalam. Selain itu, harganya juga sangat terjangkau untuk sebuah kamus yang membahas bahasa Perancis secara lengkap. Kalau kamu ingin belajar bahasa Perancis juga, kamus ini wajib kamu punya ya. A plus Sobat Pustaka!